One, two, Evil. 1, 2, 3, yeah. Everything I said went right over your head. Your head went right over your head. She keep trying to text me, leave her messages on red. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ranggi Rosani dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat dan saya berasal dari kelas 1A semester 2. Baiklah, untuk tidak memperpanjang lagi, saya akan menjelaskan sosiologi dan antropologi kesehatan. Apa itu sosiologi? Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai masyarakat, perilaku, interaksi, dan pengaruh. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh sosiologi. Yang pertama, Auguste Comte. Auguste Comte menyatakan sosiologi adalah suatu studi prospektif tentang hukum-hukum dasar dari berbagai gejala sosial. Yang kedua, yaitu Patrim Alexandrovich Sorkin, yang menyatakan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan mengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial. Kemudian hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial. Kemudian ciri-ciri umum semua jenis gejala sosial. Yang selanjutnya, Emile Durkheim, yang menyatakan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta sosial. Fakta sosial, cara bertindak, berpikir, dan mampu melakukan pemaksaan dari luar terhadap individu. Yang selanjutnya, William Fielding Oprun. Sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. Selanjutnya yaitu Paul B. Horton. Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan kajian pada kehidupan kelompok dan produk kehidupan kelompok tersebut. Suarjono Suekanto. Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat. Kemudian Max Weber yang dibantu oleh Mayer F. Newmakov. Sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. Selo Somarjan yang bersama Soleoman Somardi. Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial, proses sosial, dan perubahan sosial. Kemudian Ja van Ron bersama J.C. Lamres. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur dan proses kemasyarakatan yang bersifat stabil. Kemudian Mayor Pollack. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat secara keseluruhan. Kemudian Hasan Salhaldi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai kehidupan dengan mencoba mengerti sifat dan maksud bersama, cara terbentuk dan tumbuh, serta perubahannya, perserikatan hidup, serta kepercayaan dan keyakinan, memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersama dalam tiap persekutuan hidup manusia. Yang selanjutnya yaitu mengapa sosiologi perlu dipelajari. Yang pertama, membantu mengontrol atau mengendalikan setiap tindakan dan perilaku dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, mampu mengkaji status dan peran sebagai anggota masyarakat
serta dapat menilai dunia atau budaya lain yang belum diketahui. Yang ketiga, memahami nilai, norma, tradisi, dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat lain, serta memanfaatkan perbedaan-perbedaan yang ada tanpa menyebabkan timbulnya konflik di antara anggota masyarakat yang berbeda. Kemudian, tanggap kritis dan rasional dalam menghadapi gejala-gejala sosial masyarakat yang akan kompleks. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lagi beberapa peran manusia dalam sosiologi. Yang pertama, manusia sebagai individu. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk budaya. Yang selanjutnya yaitu nilai kesehatan sebagai sudut pandang. Perspektif nilai kesehatan adalah kemampuan menggali sesuatu hal dalam unsur budaya atau sumber daya alam untuk kesehatan. Kemudian, manfaat sosiologi bagi kesehatan. Menurut Fauzi Muzham Hilfsking, yang kedua, analisis hubungan dokter-pasien. Yang ketiga, sosial ekonomi dalam pemanfaatan layanan kesehatan. Yang keempat, analisis faktor sosial dalam hubungannya dengan etiologi penyakit. Yang kelima, sakit, cacat fisik merupakan fakta sosial. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasannya kembali yang berjudul Sosiologi Kesehatan. Apa sosiologi kesehatan itu? Sosiologi kesehatan adalah studi tentang perawatan kesehatan sebagai suatu sistem yang telah terlembaga dalam masyarakat, kesehatan atau health, dan kondisi rasa sakit atau illness, hubungannya dengan faktor-faktor sosial. Pembagian sosiologi kesehatan. Menurut Starus, 1. Sosiologi mengenai bidang medis. Yang kedua, sosiologi dalam bidang medis. Menurut Starus, pembagian sosiologi kesehatan. Menurut Starus, sosiologi mengenai bidang medis yang pertama terdiri atas kajian sosiologis terhadap faktor di bidang medis. Yang kedua, dilakukan oleh ahli sosiologi. Yang ketiga, menempati posisi mandiri di luar bidang medis. Yang keempat, bertujuan mengembangkan sosiologi dan menguji prinsip dan teori-teori sosiologi. Yang kedua, sosiologi dalam bidang medis, penelitian dan pengejaran bersama yang sering melibatkan penginteraksian konsep, teknik, dan personalisasi dari berbagai disiplin, dan sosiologi digunakan sebagai pelengkap bidang medis. Menurut Wilson, sosiologi mengenai kesehatan yang pertama, pengamatan dan analisis dengan mengambil jarak yang terutama dimotivasi oleh suatu masalah sosiologi. Yang kedua, sosiologi dalam kesehatan, penelitian dan pengejaran yang lebih bercirikan keintiman, terapan dan kebersamaan, terutama didorong oleh adanya masalah kesehatan. Pandangan sosiologi mengenai kesehatan, penyembuhan, dan sakit. Menurut Uliski, sudut pandang medis kesehatan adalah ketidakadaan simptom dan gangguan biologis pada tubuh manusia. Menurut Bloom, kesehatan manusia terdiri dari 3 unsur, yaitu kesehatan somatis, diri sendiri, kesehatan psikis, jiwa, kesehatan sosial, lingkungan masyarakat. Kemudian, perubahan dalam hal kesehatan, penyembuhan, dan sakit.
Ada 4 perubahan yang terjadi dalam dunia medis. Yang pertama, perubahan pola mortalitas dan morbiditas. Yang kedua, dampak pengobatan yang bersifat preventif dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, dampak perkembangan bidang psikiatri. Yang keempat, dampak administrasi kesehatan. Kemudian, 6 nilai budaya. Yang pertama, nilai ekonomi. Yang kedua, nilai teori. Yang ketiga, nilai kuasa. Yang keempat, nilai solidaritas. Yang keenam, nilai estetika. Yang keenam, nilai agama. Fungsi nilai budaya menurut George England. Penyaluran perilaku. Yang kedua, penyaringan ekspresi. Nilai hidup manusia menurut Kluckhohn. Pandangan terhadap baik atau buruk, dipengaruhi atau mempengaruhi, dulu, sekarang, akan datang. Adjective of relation, orientation. Norma sosial, suatu ukuran atau pandangan tentang suatu ataupun tingkah laku yang diterima oleh disepakati secara umum oleh warga suatu masyarakat. Sumber norma sosial yang pertama, ajaran agama, ajaran moral, ajaran adat, istiadat, aspek hukum, aspek etik profesi. Malapraktik dalam pelayanan kesehatan. Malapraktik adalah tindakan profesional yang salah sehingga menimbulkan bahaya pada individu. Ditandai adanya indikasi tindakan tenaga kesehatan yang tidak memenuhi standar profesi. Peluang tenaga kesehatan melakukan malapraktik. Yang pertama, kesalahan dalam mengobati tanpa menggunakan standar 5 benar. Yang kedua, kegagalan dalam mengonsumsikan informasi. Yang ketiga, kegagalan dalam mendiagnosisikan informasi dalam bentuk catatan medis. Yang keempat, kegagalan dalam pengkajian. Yang kelima, kegagalan dalam memberikan perlindungan. Yang keenam, kegagalan dalam memberikan perawatan dengan rasionalisasi. Yang ketujuh, melanggar kerahasiaan pasien. Yang kedelapan, kegagalan dalam tindakan kriminal.